Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Universitas Pamulang kepada seluruh mahasiswa dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Herdi Wismanjaya, SPD MHCD. Saya adalah dosen tetap dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Terima kasih Anda yang sudah belajar dan juga tetap semangat untuk belajar di masa pandemi ini. Diinformasikan pada Anda dimanapun Anda berada saat ini, sampai saat ini karena wabah COVID-19 juga masih tetap, maka secara terpaksa kita masih belajar secara daring pada semester yang akan datang. Mata kuliah Filsafat Pancasila ini cukup berat bagi kita karena mata kuliah berbobot 3 SKS yang diampu oleh dosen dan juga Anda sebagai mahasiswa, dan ini merupakan mata kuliah wajib dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di samping itu, sebelum Pak Herdi menyampaikan tentang tupoksi, tugas pokok dan fungsi Anda sebagai mahasiswa, 4 komponen yang Anda ketahui juga harus dipenuhi. Yang pertama, kehadiran, kemudian tugas-tugas dari dosen, selanjutnya adalah UTS, ujian tengah semester, dan kemudian adalah ujian akhir atau UAS. Nah, semua komponen ini dilakukan secara daring dan dilakukan secara online sesuai dengan ketetapan atau kesepakatan yang telah dilakukan dari Dinas Pendidikan dan juga dari Universitas Pamulang. Mahasiswa semuanya, pada pertemuan Filsafat Pancasila yang pertama akan membahas tentang pengertian filsafat Pancasila. Pada pengertian filsafat Pancasila itu adalah baik secara etimologi maupun secara terminologis. Maka kedua hal ini akan kita bahas pada pertemuan yang satu. Pada pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pada pertemuan kedua ini akan membahas tentang 3 item. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian fungsi Pancasila dan sebagai pandangan hidup. Ketiga item ini ada di pertemuan kedua. Dilanjutkan pada pertemuan ketiga ini akan membahas tentang Pancasila ditinjau dari segi pengetahuan ilmiah, yang akan membahas pertama Pancasila dari segi ilmiah, kemudian tingkatan pengetahuan ilmiah. Dilanjutkan oleh pertemuan keempat mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penaungan jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan pokok kaidah fundamental dari negara Republik Indonesia. Pada ini, pertemuan keempat ini kita akan membahas pertama tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian pembukaan memuat pokok kaidah negara fundamental. Pertemuan kelima kita akan membahas tentang sikap dan komitmen mempertahankan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan kelima menjelaskan tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian syarat-syarat untuk dapat mengubah satu aturan secara hierarkis. Dilanjutkan pada pertemuan keenam, yaitu Pancasila merupakan inti suasana kebatinan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung suatu cita-cita hukum. Pada pertemuan ke-6 ini akan membahas lalu pengertian dasar Republik Indonesia, lalu Pancasila sebagai pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pengertian dan ciri-ciri negara hukum. Dilanjutkan pada pertemuan ke-7 yang akan membahas tentang Pancasila merupakan sumber tertib hukum. Pada pertemuan ke-7 ini akan membahas pengertian Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka dilanjutkan dengan ujian tengah semester karena ini merupakan 2 SKS. Dilanjutkan setelah ujian tengah semester, kita akan membahas selanjutnya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat.
Pada pertemuan ke-8 atau setelah UTS ini kita akan membahas mengenai dasar ilmiah Pancasila, pengertian filsafat, Pancasila sebagai sistem filsafat, lalu sistem filsafat Pancasila dan sistem filsafat lain yang ada di dunia. Dilanjutkan pada pertemuan ke-9 tentang kedudukan filsafat Pancasila di antara aliran-aliran filsafat yang ada di dunia. Nah, pada pertemuan 9 ini kita akan membahas beberapa item. Yang pertama, eksistensi filsafat Pancasila itu sendiri, kemudian mazhab atau aliran-aliran filsafat, sifat-sifat filsafat pendidikan secara ontologi, posisi filsafat Pancasila, dan unsur-unsur filsafat Pancasila yang ada. Dilanjutkan pada pertemuan ke-10 mengenai tentang demokrasi Pancasila yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, pada pertemuan ke-10 tentang demokrasi Pancasila, kita akan membahas salah satunya mengenai tentang pengertian, ciri, prinsip, dan juga pada pembentukan demokrasi Pancasila, bentuk-bentuk demokrasi yang ada di dunia yang akan kita bahas, bagaimana bentuk demokrasi yang ada di Indonesia, apa penyebabnya, dan bagaimana sebab musabab yang cocok untuk bangsa Indonesia. Kemudian perkembangan demokrasi di Indonesia. Pasca reformasi, bagaimana tentang perkembangan demokrasi di negara kita, apa yang kira-kira akan menjadi dan juga menjadi acuan dalam demokrasi di bangsa kita. Dilanjutkan pada pertemuan ke-11 mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Tentu dalam pertemuan ke-11 ini yang akan kita bahas mengenai ideologi-ideologi yang ada di dunia. Tapi sebelum kita mengetahui tentang ideologi itu, yang harus kita pahami betul mengenai pengertian dan Pancasila merupakan ideologi bangsa kita. Nah, pertemuan ke-11 ini juga membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa, kemudian hubungan Pancasila dengan ideologi yang ada di Indonesia. Kemudian pada pertemuan yang ke-12 sebagai Pancasila sebagai moral bangsa. Lalu yang akan kita bahas pada pertemuan 12, yang pertama pengertian moral, lalu pengertian moral yang terkandung dalam Pancasila, pengalaman nilai subjektif dan objektif, kemudian pengamalan nilai-nilai Pancasila secara objektif. Pertemuan ke-13 tentang hakikat Pancasila. Pada pertemuan ke-13 ini kita juga akan membahas tentang hakikat Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang ada di negara kita, kemudian hubungan nilai-nilai Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kemudian pertemuan ke-15 tentang nilai religius merupakan kepribadian bangsa. Kemudian lanjut ke pertemuan ke-16 adalah menjelaskan bangsa Indonesia, bangsa yang berperikemanusiaan. Kemudian dilanjutkan pertemuan 17 persatuan dan kesatuan Indonesia. Pada pertemuan ke-17 atau menjelang pertemuan ke-18 akhir pada mata kuliah yang 3 SKS tentang filsafat Pancasila akan membahas yang pertama tentang sejarah Bhinneka Tunggal Ika, sejarah Sumpah Pemuda, uraian sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian penutup pertemuan 18 kita mengenai tentang demokrasi yang ada di Indonesia pasca adanya reformasi 1998 yang akan membahas tentang demokrasi, sistem demokrasi di Indonesia. Demikian seluruh mahasiswa dimanapun Anda berada, telah kita bahas tentang filsafat Pancasila. Ada 3 SKS KKNI yang telah ditetapkan oleh program studi pendidikan Pancasila dan keluarga. Saya tunggu seluruh aktivitas Anda, seluruh mahasiswa secara daring dan virtual, dan juga ada di sistem online untuk dapat hadir dan mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan kita yang telah ditetapkan oleh lembaga dan oleh LP3 yang ada di Universitas Pamulang. Saya berharap Anda semua dalam kondisi COVID-19 yang masih berlangsung di lapangan, Anda dapat mengikuti dengan baik dan dapat mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan kita juga dengan baik. Sekian, terima kasih. Kita berdoa bersama seluruh pandemi ini agar cepat berakhir dari bumi Indonesia, dan juga kita berharap kita dapat bertemu secara tatap muka untuk membahas hal-hal yang akan diinginkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.